belajar bagaimana tahapan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Sekarang kita menginjak ke materi berikutnya, yaitu gametogenesis. Ya. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan sel-sel gamet, ya, atau proses pembentukan sel-sel kelamin. Gametogenesis ini ada dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis ini proses pembentukan sel-sel sperma, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Sekarang kita bahas dulu yang spermatogenesis, ya. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan spermatozoa atau sel-sel sperma yang terjadi pada pria. Kemudian tempat terjadinya proses spermatogenesis ini adalah pada testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Ya, jadi di tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel induk calon dari sel-sel sperma yang disebut dengan spermatogonium atau biasanya disebut sel induk sperma. Proses spermatogenesis dimulai ketika seorang pria atau seorang laki-laki menginjak masa pubertas dan akan berlangsung seumur hidup. Ya, jadi nanti hasilnya dari spermatogenesis ini dari satu sel induk sperma atau spermatogonium, dari satu spermatogonium akan dihasilkan 4 sel sperma. Ya. Kemudian ini adalah tahapan dari spermatogenesis, ya. Jadi, tadi dijelaskan bahwa spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus, di mana di tubulus seminiferus itu terdapat sel-sel induk sperma yang dikenal dengan spermatogonium. Nah, ini Bu Rini menggambarkan satu spermatogonium, ya. Jadi dari satu spermatogonium yang memiliki sifat diploid atau 2N nanti akan mengalami pembelahan mitosis, ya. Di sini terjadi perbanyakan sehingga mengalami pembelahan mitosis. Nah, hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitosis ini akan dihasilkan 2 sel spermatosit primer dengan jumlah kromosom sel anaknya identik dengan kromosom sel induknya. Tetapi pada gambar ini saya hanya menggambarkan satu spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Ya, diingat pada pembelahan meiosis yang pertama terjadi pengurangan jumlah kromosom atau reduksional kromosom, ya. Jadi nanti hasil pembelahan meiosis yang pertama dari satu spermatosit primer yang 2N atau diploid akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid karena kromosomnya mengalami pengurangan sehingga tinggal N. Berikutnya, setiap spermatosit sekunder masing-masing ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Pada meiosis yang kedua tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nah, hasilnya apa? Dari 2 spermatosit sekunder ini akan menghasilkan 4 sel spermatid, ya, akan menghasilkan 4 spermatid yang jumlah kromosomnya adalah haploid atau N karena tidak ada pengurangan jumlah kromosom. Berikutnya, keempat spermatid ini akan mengalami proses spermiosis, ya, spermiosis, ya, yaitu perubahan spermatid menjadi sel-sel spermatozoa. Sehingga nanti hasil dari satu spermatosit primer, ya, akan dihasilkan 4 sel spermatozoa. Itu hanya satu. Padahal nanti proses spermatogenesis itu tidak hanya satu spermatosit primer, tetapi banyak sekali. Sehingga nanti dari hasilnya itu pada spermatogenesis dihasilkan
jutaan sel spermatozoa. Setelah spermatogenesis, berikutnya adalah oogenesis ya. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi pada seorang wanita ya. Tempat terjadinya di dalam ovarium. Kemudian proses oogenesis dimulai dari pralahir, artinya seorang wanita itu sebelum dia dilahirkan, ya, dia masih berada di kandungan ibunya, proses oogenesis ini sudah berlangsung. Kemudian setelah dia dilahirkan, proses oogenesis ini akan mengalami fase istirahat sampai seorang wanita tersebut mencapai masa pubertas, ya. Setelah mencapai masa pubertas, akan dilanjutkan kembali proses oogenesis ini sampai batas waktu tertentu atau yang kita kenal dengan istilah menopause. Nah, ini adalah tahapan dari oogenesis ya. Jadi di ovarium itu ada sel induk sel telur yang kita sebut dengan oogonium. Nah, oogonium ini bersifat diploid. Nah, dia akan mengalami pembelahan mitosis ya untuk perbanyakan membentuk oosit primer. Nah, proses mitosis ini terjadi di dalam kandungan ibu. Jadi sejak anak gadis tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya, proses oogenesis berlangsung tepatnya yaitu pembelahan oogonium membentuk oosit primer secara mitosis. Nah, karena secara mitosis, maka nanti oosit primer yang dihasilkan memiliki sifat yang identik dengan sel induknya, yaitu tetap 2N atau diploid. Nah, nanti kalau dia sudah dilahirkan, proses ini akan istirahat ya. Kalau sudah masuk masa pubertas, maka akan masuk ke tahap meiosis 2. Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama ya. Jadi setelah seorang anak perempuan dilahirkan, nanti fase atau tahapan dari oogenesis itu akan berhenti sampai akhirnya anak itu masuk masa pubertas. Nah, oogenesis ini akan dilangsungkan kembali atau akan berlangsung kembali sehingga nanti oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis pertama. Dia akan membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Ya, karena ini masih satu, maka terjadi pengurangan jumlah kromosom sehingga oosit sekunder nanti jumlah kromosomnya adalah N atau haploid. Nah, nanti begitu kalau misalnya terjadi fertilisasi atau pembuahan, jadi ada sel sperma yang membuai oosit sekunder ini, maka proses ini akan berlanjut ke meiosis 2 ya. Jadi setelah terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami fertilisasi dengan sel spermatozoa akan masuk ke tahap meiosis yang kedua di mana nanti satu oosit sekunder akan membelah menjadi satu ootit dengan jumlah kromosomnya adalah haploid karena meiosis 2 tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom. Ingat ya. Kemudian dan membentuk satu badan polar. Kemudian bagaimana dengan badan polar yang tadi dihasilkan dari meiosis pertama? Sama. Jadi badan polar pertama juga akan mengalami pembelahan, membentuk dua badan polar yang kedua. Nah, nanti ootit inilah yang akan berkembang menjadi ovum atau sel telur dengan jumlah kromosomnya adalah N. Kemudian bagaimana dengan badan polarnya? Nah, badan polar ini akan mengalami proses degenerasi ya. Jadi dia akan mengalami proses degenerasi. Bu, bagaimana Bu kalau tidak terjadi fertilisasi? Kalau tidak terjadi fertilisasi, artinya oosit sekunder itu tidak dibuai oleh sel spermatozoa, maka nanti dia akan meluruh ya, dia akan meluruh yang ditandai dengan menstruasi pada seorang anak gadis yang sudah puber itu ya setiap bulannya. Nah, itu. Nah, itu anak-anak penjelasan Bu Ririn tentang proses spermatogenesis dan oogenesis.
Seperti biasa, apabila ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke Bu Ririn karena dengan senang hati Bu Ririn akan menjelaskannya untuk kalian. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, enjoy belajar biologi, pantang menyerah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.